Yang pertama, kita akan membahas tentang kingdom plantae, yaitu tumbuhan. Ciri-ciri kingdom plantae yang pertama yaitu bersifat multiseluler. Jadi di kingdom plantae ini memiliki banyak sel. Yang kedua bersifat eukariotik, berarti memiliki membran inti. Yang ketiga, dinding selnya memiliki selulosa sehingga dia memiliki dinding sel. Yang keempat, bersifat autotrof sehingga dia dapat membuat makanan sendiri. Yang kelima, memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Yang terakhir yaitu tidak memiliki alat gerak aktif sehingga dia tidak dapat berpindah tempat. Pada kingdom plantae ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berpembulu dan tumbuhan tidak berpembulu. Untuk tumbuhan berpembulu dibagi menjadi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Sedangkan untuk tumbuhan tidak berpembulu yaitu tumbuhan lumut. Tumbuhan tidak berpembulu. Tumbuhan tidak berpembulu disebut pula sebagai tumbuhan talus atau talopita. Tumbuhan yang termasuk tumbuhan tidak berpembulu yaitu kelompok tumbuhan lumut-lumutan yaitu bryophyta. Tumbuhan lumut dibagi menjadi tiga yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut sejati. Yang pertama kita akan membahas tentang lumut hati atau hepatophyta. Merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, tipis, serta berlobus. Dengan ciri-ciri yang pertama, akar, batang, dan daun tidak sejati dan bersifat autotrof. Yang kedua, tidak memiliki berkas pembuluh. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Yang keempat, tumbuh dan menempel di batuan, tanah, dan perpohonan. Contoh dari lumut hati, yang pertama yaitu Marsanthia, Lunularia, Jangermania, dan Dictyocarpus natans. Yang kedua yaitu lumut tanduk atau Anthocerophyta, merupakan tumbuhan kecil, pendek, tidak berbunga, dan berbentuk seperti tanduk. Ciri-cirinya yaitu sel-selnya hanya mempunyai satu kloroplas. Yang kedua, berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Yang ketiga, tubuh berupa talus dan menyerupai lumut hati. Yang keempat, habitatnya pada daerah yang memiliki kelembapan cukup tinggi. Contoh dari lumut tanduk ini yaitu Anthoceros natans. Yang ketiga yaitu lumut sejati atau bryophyta. Lumut sejati disebut juga sebagai lumut daun yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sel pada tumbuhan lumut bersifat eukariotik dan multiseluler. Yang kedua, dinding sel pada tumbuhan lumut tersusun atas selulosa. Yang ketiga, daunnya tersusun atas selapis oleh lapisan lilin. Yang keempat, tumbuhan lumut berkembang biak dengan cara spora. Contoh dari lumut sejati yang pertama yaitu Andreaea petrophylla, Funaria hygrometrica, Sphagnum fimbriatum, dan Polytrichum commune. Yang kedua, kita akan membahas tentang tumbuhan berpembulu. Merupakan tumbuhan yang memiliki pembuluh pada akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Untuk tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku memiliki pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh kapis yaitu phloem. Untuk tumbuhan berbiji dapat ditemukan di banyak tempat. Tumbuhan berbiji ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan paku atau Pteridophyta memiliki ciri-ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, berkembang biak dengan spora atau mengalami metagenesis. Jadi apa itu metagenesis? Metagenesis merupakan pergiliran keturunan. Yang ketiga, daunnya memiliki klorofil dan memiliki pembuluh angkut xilem dan phloem.
Struktur tumbuhan paku. Akar pada tumbuhan paku, yaitu pada fase gametofit, tumbuhan paku memiliki akar semu yang disebut dengan rizoid. Sedangkan untuk fase sporofitnya memiliki akar sejati dengan tipe akar setabut. Untuk batang tumbuhan paku pada fase gametofit disebut protalium. Sedangkan untuk fase sporofitnya, tumbuhan paku memiliki batang sejati dengan jaringan pembuluh angkut xilem dan floem. Untuk daun hanya pada fase sporofit. Menurut bentuknya, daun paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Sedangkan menurut fungsinya, daun paku dapat dibedakan menjadi tropofil dan sporofil. Daun mikrofil merupakan daun yang ukurannya sangat kecil. Mikrofil berbentuk rambut atau sisik, tidak bertangkai, dan tidak bertulang kecuali pada paku kawat dan paku ekor kuda. Sedangkan untuk makrofil, yaitu daun yang ukurannya besar. Untuk makrofil sudah bertangkai, bertulang daun, dan memiliki daging daun atau mesofil yang terdapat stomata, jaringan tiang, dan bunga karang. Sedangkan menurut fungsinya, daun paku kan dibedakan menjadi dua, yaitu tropofil dan sporofil. Untuk daun tropofil, yaitu daun yang tidak menghasilkan spora, tetapi memiliki zat hijau daun atau klorofil, sehingga berfungsi dalam proses fotosintesis atau menghasilkan zat makanan. Daun ini sering disebut sebagai daun steril. Untuk sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi, sehingga daun ini disebut juga sebagai daun fertil atau daun subur. Paus bisa paus turun divisi tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama paku purba dengan ciri-ciri tidak berdaun atau berdaun sangat kecil, contohnya Psilotum nodum. Yang kedua paku ekor kuda dengan ciri-ciri batang terdapat di dalam tanah, cabang berluas-luas, dan daun fertil menghasilkan spora. Contohnya yaitu Equisetum sylvaticum. Yang ketiga, paku kawat. Memiliki ciri tubuhnya berbentuk seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Contohnya Lycopodium cernun. Dan yang keempat yaitu paku sejati yang memiliki ciri saurus berkumpul pada ujung, tepi, dan tersebar di permukaan daun. Contohnya Marsilea crenata atau sering disebut sebagai semanggi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Ciri-ciri tumbuhan berbiji yaitu yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati dan bersifat autotrof. Yang kedua memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan floem. Yang ketiga bentuk tubuh berupa lemak, perdu, pohon, dan liana berakar tunggang atau serabut. Yang keempat alat berkembangbiakan jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau aemiospermae. Gymnospermae dibagi menjadi 4 divisi lagi, yakni yang pertama Chiadinae, yang kedua Coniferae, yang ketiga Gnetinae, yang keempat Gyncionae. Untuk tumbuhan berbiji tertutup, menurut jumlah kepingnya dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau tumbuhan dikotil. Yang pertama, kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Gymnospermae ini memiliki ciri yaitu yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati berupa perdu atau pohon. Batang dapat bertumbuh besar dan bercabang-cabang. Yang ketiga, belum memiliki bunga sejati atau hanya berupa strobilus jantan dan betina. Dan terakhir, memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah. Gymnospermae dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama, Chiadinae, contohnya Pakis haji, cicak rumpi, Anabaena cicadae. Yang kedua, Conifera, contohnya Tusam, damar, dan damar laki-laki. Yang ketiga, Gnetinae,
contohnya tumbuhan melinjo. Yang keempat, ginkgo nai, contohnya ginkgo biloba. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk daunnya, daun yang pipih dan lebar dengan urat daun yang beraneka ragam. Susunan tulang daun menyirip, menjari, dan sejajar. Untuk bijinya, bakal biji maupun biji tidak akan terlihat dari luar karena bijinya ini tertutup oleh daun buah. Untuk akarnya bisa berbentuk tunggang ataupun bentuk serabut. Untuk bunga, memiliki elemen pada bunga yang cukup komplit, mulai dari benang sari, putik, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Untuk batangnya ada yang memiliki kambium, namun ada juga yang tidak memiliki kambium. Dan batangnya juga ada yang memiliki cabang dan ada yang tidak memiliki cabang. Untuk reproduksinya bisa berupa vegetatif atau generatif. Tumbuhan berbiji tertutup menurut jumlah kepingnya dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang pertama, tumbuhan monokotil. Ciri-cirinya yaitu berbiji tunggal atau berkeping satu. Urat daunnya memiliki tipe sejajar dan berakar serabut. Jumlah mahkota bunga tumbuhannya biasanya kelipatan 3 dan batang tidak bercabang dan berluas-luas dan tidak memiliki kambium. Contoh tumbuhan monokotil seperti di kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai yaitu jagung, padi, kelapa, dan kunyit. Untuk tumbuhan dikotil, ciri-cirinya yaitu memiliki biji berkeping 2, tulang daun menyirip atau menjari, dan berakar tunggang. Jumlah mahkota bunga tumbuhannya biasanya kelipatan 2, 4, dan 5, dan batang bercabang, berkambium, serta berukuran besar. Untuk contoh tumbuhan dikotil, yang pertama yaitu ada mangga, cabai, kedelai, dan kunyit atau tomat. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk tumbuhan monokotil, dari sisi keping bijinya untuk monokotil memiliki 1 kotiledon, untuk dikotil berarti 2 kotiledon. Untuk dari sisi tulang daunnya, untuk tulang daun monokotil yaitu tulang daunnya sejajar atau melengkung, untuk dikotil tulang daun menyirip atau menjari. Untuk pada batang, pada monokotil berkas pengangkut tersebar, untuk dikotil berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Dari segi bunga, untuk monokotil bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Untuk dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Yang terakhir dari segi akar. Untuk tumbuhan monokotil, sistem akarnya serabut. Untuk tanaman dikotil, yaitu sistem akarnya tunggang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kingdom Animalia atau hewan. Ciri-ciri kingdom Animalia yaitu yang pertama bersifat multiseluler, berarti memiliki banyak sel. Yang kedua bersifat eukariotik, berarti memiliki membran inti. Yang ketiga tidak memiliki selulosa, sehingga dia tidak memiliki zat untuk penyusun dinding sel. Sehingga untuk kingdom Animalia ini berarti dia tidak memiliki dinding sel. Dan juga bersifat heterotrof, berarti tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang kelima, tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya yaitu memiliki alat gerak aktif sehingga dia dapat bergerak dan berpindah tempat. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dikelompokkan jadi 2, yaitu avertebrata atau invertebrata, yaitu tidak bertulang belakang, dan vertebrata bertulang belakang. Untuk avertebrata atau invertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki susunan saraf berada di atas atau ventral, sedangkan posisi jantung di atas atau dorsal saluran pencernaan, di mana bagian otak hewan tidak dilindungi oleh tulang tengkorak. Sedangkan untuk vertebrata yaitu kelompok hewan yang memiliki ruas-ruas tulang yang berderet mulai dari leher hingga ekor atau disebut sebagai tulang belakang. Tulang ini berfungsi sebagai penyokong tubuh dan melindungi sistem saraf. Yang pertama kita akan membahas tentang hewan avertebrata atau invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung, hanya memiliki tubuh kecil dan bergerak lamban, bersifat multiseluler dan tidak dapat
dan tidak memiliki dinding sel, bernafas dengan kulit karena dia tidak memiliki paru-paru. Tidak memiliki rangka dalam atau endoskeleton yang keras, sedangkan rangka luar atau exoskeleton yang keras. Sedangkan yang terakhir yaitu pembagian tubuh hewan invertebrata hanya dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Contoh hewan avertebrata yaitu untuk kelas Porifera contohnya Sponsa, untuk kelas Coelenterata contohnya Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa. Untuk kelas Molluska contohnya ubur-ubur dan bekecot. Untuk kelas Echinodermata contohnya bintang laut dan landak laut. Untuk kelas Platyhelminthes contohnya cacing pita dan cacing planaria. Untuk kelas Nemathelminthes contohnya cacing giling atau Nematoda. Untuk kelas Annelida biasanya contohnya cacing tanah dan lintah. Untuk kelas Arthropoda contohnya udang dan kepiting. Selanjutnya yaitu hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dengan ciri-ciri tubuh terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Bertubuh simetris bilateral, bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau bersifat endoskeleton. Yang ketiga, alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasannya berupa paru-paru, kulit, atau insang. Yang keempat, sistem peredaran darah tertutup. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat geraknya. Contoh hewan vertebrata untuk kelas Pisces yaitu ikan mujair, ikan bandeng, dan ikan lele. Untuk kelas mamalia atau hewan menyusui contohnya gajah, singa, lumba-lumba. Untuk kelas amfibi contohnya katak. Untuk kelas reptilia contohnya buaya, kadal, dan ular. Selanjutnya untuk kelas aves contohnya burung pipit, merpati, dan elang. Sekian kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajar di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.